larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk materinya saya share ya. Saya share. Nah, ini ya. Jadi mana materi hari ini larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ini adalah materinya sudah saya kirim adik-adik sekalian ada di LMS. Tapi saya cek ini untuk teman-teman yang mengerjakan LMS untuk diskusi yang kemarin ya. Itu kok hanya sedikit, Kak, sampai separuh loh itu. Itu juga saya pakai untuk nilai keaktifan dan tugas ya. Untuk pertemuan keberapa kemarin ya. Ke-9 kalau nggak salah ya. Ke-9 ya. Itu tolong anu ya, di dicek ya, dicek terus dikasih ulasan ya. Yang untuk pertemuan itu saya buat untuk nilai tugas ya. Jadi untuk itu dicek ya. Jadi yang belum buka LMS tolong dibuka LMS. Karena saya cek ini yang buka LMS itu yang kelas B itu gak sampai separuh ya. Harusnya kudune iki kelas B ini hampir mayoritas kudune wis menggunakan LMS untuk materi apa namanya cek materi dan lain-lain itu kudune wis buka itu gitu loh ya. Tolong ya di adik-adik sekalian untuk apa namanya em, buka LMS. Lah untuk materi ini untuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini ya itu adalah materi yang sangat-sangat biasa kita temui di kehidupan sehari-hari yang mungkin Anda sangat familiar juga ya yang dimana praktek monopoli itu memang di Indonesia itu dilarang ya karena pertama dengan adanya monopolistik yang dilakukan oleh pengusaha konsumen itu tidak memiliki yang namanya pilihan untuk memilih produk sehingga diversifikasi produk itu tidak ada sehingga pelaku usaha itu akan memonopoli produk sehingga otomatis dengan monopoli produk ini juga akan memonopoli harga ya kan sehingga diatur di undang-undang yang terbaru itu ada Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di mana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tersebut monopoli itu diartikan sebagai penguasaan atas produk dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh selaku pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Jadi di bahasa hukum itu biasanya kalau menggunakan kata-kata beberapa itu seringkali kata-katanya itu kan biasanya kita menggunakan dan ya. Ini biasanya di hukum itu menggunakan banyak yang menggunakan dan atau ya. Jadi itu bahasa hukum. Terus kalau persaingan usaha tidak sehat itu adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produk dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, terus melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dalam hal ini, seringkali para pesaing, apalagi industri besar atau industri-industri itu selalu berusaha untuk mendominasi pasar. Sehingga apa? Seringkali banyak usaha yang dilakukan itu adalah dalam hal menjalankan persaingan usaha itu kadang dilakukan dengan cara yang tidak sehat gitu. Jadi baik dalam tidak sehat dalam hal apa konten pemasaran, terus konten produk, terus merek, terus cara-cara yang tidak jujur atau mungkin melawan hukum di mana cara-cara yang melawan hukum itu salah satunya adalah seringkali ke dalam hal melakukan sesuatu baik dalam hal menciptakan produk ya itu seringkali pengusaha karena pengusaha itu orientasinya perusahaan itu adalah cuan atau untung maka bisa saja dia tindakannya itu bisa melawan hukum. Melawan hukum itu artinya ya secara aturan undang-undang itu yang sengaja memang dilarang terutama adalah dengan adanya aturan standarisasi merek,
terus kalau makanan itu harus standarnya BPOM, terus kalau barang itu misalnya SNI, lah itu tidak dilakukan. Misalnya BPOM itu melarang dalam hal makanan itu penggunaannya itu adalah menggunakan pewarna sintetis atau perwarna tekstil, di mana para pengusaha justru menggunakan itu karena apa? Murah gitu loh. Nah, terus juga bahan-bahan yang lain karena di Indonesia itu juga ada MUI gitu loh. Bukan hanya BPOM saja, sesuatu yang sehat, sesuatu yang bisa dikonsumsi masyarakat dan tidak membahayakan di Indonesia itu terdapat larangan lain, yaitu adalah larangan yang dimana ya seorang pengusaha itu harus mencantumkan merek halal. Ya kan, karena apa? Mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Muslim. Jadi apa? Supaya tahu bahwa produk ini merupakan produk yang halal, yang tidak mengandung, misalnya kalau di Islam itu adalah tidak mengandung, mohon maaf, itu adalah babi, lemak babi dan sejenisnya. Maka ketika sebuah produk itu mengandung itu, maka secara otomatis ya walaupun tidak berbahaya ya walaupun tidak berbahaya secara kesehatan, terus secara apa namanya BPOM itu juga, BPOM itu kan tentang kesehatannya ya. Tapi di sini mengandung dalam hal ini adalah tadi hal-hal yang tidak haram, tidak halal, maka otomatis ini juga akan bertentangan dengan yang namanya prinsip itu, adik-adik sekalian. Jadi tidak hanya halal dan haram juga gitu. Caranya juga sama gitu loh. Dalam hal misalnya pembuatan nugget pun secara halal dan haram pun ya. Dalam hal penyembelihan itu juga berdampak gitu loh, berdampak gitu loh. Jadi cara yang apa namanya haram dan halal itu juga akan dampak di situ. Tapi dalam hal untuk memenuhi standar itu ya otomatis kan juga akan menimbulkan biaya gitu loh, biaya. Artinya pengusaha banyak sekali menggunakan cara-cara yang dimana itu melawan hukum ya, melawan hukum ya. Jadi misalnya menggunakan ayam tiren, tiren itu yang sudah mati gitu loh, itu kan nggak boleh gitu loh. Itu dalam hal secara kesehatan juga berbahaya ya kan. Nah, misalnya dalam hal penyembelihan itu juga eh, kalau secara syar'i ya itu juga harus dilihat di pabrik, itu harus dicek oleh MUI bahwa ini proses penyembelihan dalam pembuatan nugget ini kalau mau unsur halal ya itu harus mulai dari prosesnya sampai dan lain-lain ya. Itu adalah kita bicara tentang praktek usaha ya, larang usaha yang tidak sehat. Nah, terus menghambat persaingan usaha. Menghambat persaingan usaha itu kan banyak sekali gitu loh. Yang dilakukan oleh pengusaha itu untuk menghambat persaingan usaha orang lain, ya kan. Itu banyak sekali cara-cara seperti itu gitu loh. Nah, hal itu memang wajar dilakukan karena apa? Dengan adanya sedikit menghambat persaingan usaha orang lain, itu akan meningkatkan usahanya. Nah, mungkin saja itu, tapi kan konsep itu justru akan merugikan gitu. Dengan adanya hal itu akan nantinya memungkinkan adanya monopoli. Hal itu sehingga hal itu juga dilarang secara hukum di Indonesia, seperti itu. Terus larangan dan kegiatan yang dilarang dalam hal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut adalah misalnya larangan berbagai bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, itu antara lain pertama penguasaan produk, barang dan jasa atau jasa yang menyebabkan tidak adanya substitusi. Nah, menghalangi pelaku usaha lain masuk pasar atau menguasai lebih dari 50% pangsa pasar. Misalnya yang pernah terjadi itu adalah yang masih dalam hal mungkin saya masih contoh itu adalah kamu tahu Pertamina. Pertamina itu kan hampir mayoritas dia menguasai pangsa pasar energi di Indonesia ya, mayoritas ya. Tapi dengan undang-undang ini ya itu memungkinkan ya pengusaha lain itu masuk ke Indonesia gitu loh. Walaupun memang BUMN itu atau negara itu dikecualikan ya dalam hal memonopoli aset atau kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat
banyak. Itu memang dikecualikan gitu loh. Karena apa? Itu sesuai dengan undang-undang. Undang-Undang 45 itu ngomong bahwa ya kan sumber alam yang nantinya itu berhubungan dengan hajat hidup masyarakat banyak masyarakat ya itu dikuasai negara. Maka otomatis yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat itu air, udara. Nah, kalau sekarang itu adalah sumber energi. Nah, sehingga memungkinkan negara itu untuk memonopolistik hal itu. Tetapi hal yang berhubungan dengan substitusi daripada itu bisa dilakukan oleh pihak swasta. Yang pernah terjadi dan ini menjadi apa nama pemeriksaan dari apa namanya Komisi Persaingan Usaha Sehat salah satunya adalah dalam upaya contoh yang saya berikan itu adalah hal yang dilakukan oleh anak usaha Pertamina, ya, itu dalam hal memonopoli dalam hal subsidi penggiraman atau subsidi dalam hal ini adalah penyediaan barang apa bahan minyak untuk pesawat yaitu aftur. Nah, ini yang memungkinkan pelaku-pelaku usaha ini memprotes terhadap hal tersebut dan ini masih dari menjadi yang namanya istilahnya penyelidikan dari Badan Komisi Usaha apa Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut. Nah, tapi kalau negara ya boleh-boleh saja gitu loh karena sopo sing dengan negara ya kan. Nah, ini artinya yang penting adalah hal yang dilakukan itu tidak membahayakan kepentingan umum. Itu yang menjadi poin penting daripada tujuan dari undang-undang ini. Seperti itu. Sebelum masuk ke berikut-berikutnya ada yang perlu Anda diskusikan? Kalau Anda pengen langsung tanya, langsung di-cut ya saya. Pak, saya pengen tanya gitu. Supaya saya nggak ngomong dewe. Dari kemarin ya ngomong dewe. Saya ngomong dewe nanti saya jadi rotok ngelantur ngomongin. Ya kan. Online itu resikonya omongannya dosennya rotok ngelantur soalnya. Gitu. Ya. Terus berikutnya adalah yang kedua adalah melakukan perjanjian yang menyebabkan penguasaan pasar secara bersama-sama atau kartel. Ngerti kartel nggak? Kartel itu kayak film-film kartel, kartel, ya kan? Yaitu tentang penetapan harga, penetapan produk, pembagian wilayah, persekongkolan tentang tender dan lain-lain. Nah itu tidak boleh karena dengan adanya kartelisasi ini, yaitu kesepakatan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga terjadi monopoli oleh pihak-pihak tertentu. Ini pernah terjadi yang berhubungan dengan kesepakatan harga produk, terutama harga yang itu yang dilakukan oleh produsen otomotif di Indonesia. Itu yang mengungkapkan masyarakat ini harga ketika harga otomotif naik, serentak naik dan lain-lain. Itu pernah terjadi di Indonesia ya. Terus ketiga, penyalahgunaan posisi dominan seperti pelaku usaha yang tidak memiliki pesaing berarti ya atau memiliki posisi tertinggi dalam pangsa pasar terkait. Nah, kalau negara kayak itu tadi saya ngomong karena secara undang-undang dasar aja diperbolehkan. Jadi hal ini ketika negara melakukan monopoli ya sopo sing ngate anu PKP apa Usaha Persaingan Tersebut Usaha Tidak Sehat ya pasti ya tidak akan bisa memutuskan hal itu ya karena dalam hal itu penguasaan itu tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat gitu ya. Terus aksi monopsoni ya, yaitu penguasaan penerimaan pasokan. Jadi atau menjadi pembeli tunggal atau barang jasa yang dapat menimbulkan praktek monopoli. Misalnya, apakah ini terjadi? Terjadi, banyak sekali terjadi aksi yang namanya impor itu dimonopoli oleh pemilik tender ya, yang dimana pemilik tendernya itu ditentukan oleh lembaga-lembaga terkait. Misalnya lembaga Kementerian Perdagangan memberikan tender impor jagung kepada PT X. Jadi kalau nggak melonggarkan PT X itu tidak bisa. Ya kan? Nah, otomatis itu juga aksi monopsoni. Ya. Nah, itu nggak boleh gitu loh. Nah, itu pernah terjadi beberapa yang sampai mengakibatkan penyelidikan tentang apa namanya korupsi di Indonesia itu adalah korupsi impor beras yang dimana
impor beras itu pada kondisi tertentu itu kan ketika terjadi panen raya di Indonesia itu terjadi, maka impor beras itu harus dikurangi. Tetapi dengan adanya pemberian tender kepada pihak-pihak tertentu oleh kementerian ya, itu yang membuat apa namanya impor itu tetap dilakukan dan dilakukan oleh lembaga tertentu atau perusahaan tertentu. Dan ternyata itu menimbulkan efek-efek yang lain, yaitu apa? Diketahui bahwa pemberian tender itu melalui tindakan salah satunya adalah pemberian suap, korupsi dan lain-lain. Nah, itu ya. Sehingga hal itu memungkinkan untuk karena gini, dengan adanya pemberian hak tertentu itu otomatis kan ada dalam tanda kutip ya. Itu ada hal tertentu kesepakatan yang dilakukan, gitu kan ya. Nah, itu yang biasanya muncul tindakan-tindakan yang dimana itu pemeriksaan terkait yang berkaitan dengan tindakan-tindakan tertentu yang mengarah kepada korupsi, nepotisme, dan lain-lain. Seperti itu. Itu yang dilarang, larangan dan kegiatan yang dilarang dalam hal undang-undang ini. Terus berikutnya, tujuan. Tadi sudah saya sampaikan, sudah saya singgung ya, tujuan. Tujuan larangan ini tujuan untuk satu menjaga kepentingan umum ya, dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Tujuannya itu adalah itu. Kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan menjamin kepastian kesempatan usaha bagi para pelaku usaha. Ya. Nah, terus mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat tentunya, terus mendorong diversifikasi dan efisiensi dari kegiatan usaha. Karena gini, dengan adanya jumlah pengusaha semakin banyak, ya maka jumlah barang dan apa jasa yang diproduksi di sebuah wilayah itu juga akan banyak. Otomatis itu akan meningkatkan PDB, ya, ya. Jadi akan meningkatkan PDB. Dengan adanya praktek monopoli itu akan apa, mengurangi itu, gitu loh, atau mencegah yang namanya jumlah barang yang diproduksi itu banyak. Hanya diproduksi oleh orang-orang tertentu, varietasnya cuma sedikit, dan lain-lain. Sehingga apa? Itu juga akan meminimkan pilihan, ya, pilihan dari apa namanya yang dimiliki oleh konsumen. Hal itu akan otomatis tidak akan mendorong efektivitas efisiensi dalam kegiatan usaha, dan otomatis itu akan menghambat pertumbuhan nasional, gitu loh. Itu tujuannya adalah itu. Terus pengawasan dan sanksi. Ya, pengawasan atas pelaksanaan larangan ini dilakukan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU yang tadi saya sebut tadi ya. Terus pelanggaran terhadap larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dapat dikenakan sanksi administrasi hingga pidana, denda atau kurungan pengganti dengan sesuai ketentuan dengan undang-undang ini. Jadi bisa, tetapi biasanya yang paling paling banyak ya denda sama sama apa namanya penghentian usaha ya, karena yang dilakukan monopoli itu seringkali dilakukan oleh apa? Oleh badan hukum. Masa badan hukum dihukum dengan kurungan, ya kan? Nah, otomatis yang dikurung siapa? Ya direktur ya kan. Nah, otomatis itu ya kan. Tapi jarang sekali, yang pasti yang paling ketika terjadi seperti itu seperti yang pernah terjadi itu ya adalah denda biasanya. Terus contoh ini ya, contoh pernah terjadi contoh kasus monopoli di Indonesia, salah satunya adalah kasus yang dilakukan oleh Aqua. Dulu ada kalau air minum masih Aqua, 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 Aqua ya kan. Sehingga hal itu memungkinkan PT Aqua ini ya sebagai sebagai PT Tirta Investama sebagai produsen Aqua, itu melakukan kong kali kong dengan distributornya, di mana PT Balenik Agung Perkasa itu sebagai distributor utama, ya, ya, di mana keduanya itu diketahui melakukan monopoli, ya. Nah, di mana hal itu membuat keputusan didenda oleh Mahkamah Agung ya, sampai ke Mahkamah Agung berarti sampai ke apa? Mungkin sampai banding kasasi ya, sampai putusan kasasi ya. Tadi PN kalah, banding kalah sampai kasasi ya. Di mana dia diputus masing-masing itu, yang PT Tirta Investama itu denda 13,8 miliar dan PT Bernea Agung Perkasa itu 6,8
2 miliar karena terbukti melakukan praktek monopoli usaha air minum dalam kemasan. Aqua itu membuat perjanjian dengan distributor adap sehingga dia apa? Tidak boleh menjual produk pesaing dan menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke paksa pasar yang sama sehingga itu melanggar pasal 15 sampai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 tersebut. Itu ya. Nah, dengan adanya keputusan tersebut, nah, sekarang Anda mungkin sudah bisa menikmati. Anda tidak hanya bisa ketemu aqua, ketemu mineral, ketemu apa namanya, ketemu Cleo, ketemu apa lagi ya kan. Sekarang mungkin pilihannya itu semakin banyak. Bahkan sekarang banyak minuman-minuman air putih kemasan itu yang timbul yang apa namanya yang diproduksi oleh daerah-daerah bahkan tingkat lokal saja seperti pondok pesantren biasanya sekarang sudah memiliki itu ya, memiliki air kemasan air putih kemasan sendiri bahkan produksi sendiri gitu lah. Terus ada juga dugaan monopoli penyediaan aftur oleh Pertamina yang saya sebut tadi PT ke yang dilakukan oleh PT Pertamina Putra Niaga ya, di mana KPPU melakukan penyelidikan terhadap aksi tersebut ya, di mana penyelidikan tersebut tentang distribusi bahan bakar aftur ya di Indonesia, sehingga Pertamina itu juga menolak kerjasama dengan pelaku usaha lain dan hanya menjual aftur secara terbatas kepada afiliasinya, sehingga pelaku usaha lain itu sulit masuk ke pangsa pasar aftur. Kasus ini dalam tanda kutip ya menguap, ternyata. Walaupun itu memungkinkan sel dan lain-lain itu masuk ke Indonesia, ya kan. Ya, tapi ya tetap aja negara itu yang punya kewenangan karena hal itu berkaitan dengan politik ya. Karena hukum itu bisa tercipta karena politik. Karena politik itu menciptakan hukum. Nah, politik itu berasal dari apa? Kepentingan. Kepentingan siapa? Ya kepentingan penguasa. Walaupun penguasa itu ngomong dalam tanda kutip untuk kepentingan rakyat. Ya kan? Ya seperti itulah ya di apa namanya itu kan salah satu kalau di dalam mata kuliah hukum itu adalah teori terbentuknya hukum. Teori itu adalah mata kuliah salah satu pembahasan tentang teori terbentuknya hukum seperti itu. Terus contoh kasus persaingan usaha yang tidak sehat pada tahun 2019 itu terjadi kenaikan harga tiket pesawat secara serentak ya, atau tidak wajar sehingga diperiksa itu 7 maskapai itu Garuda, Citylink, ya, Sriwijaya, Nam Air, Batik Air, Lion Air, Wings, ya, itu dia diduga, ya, PKPU menyelidiki dan memutuskan bahwa 7 maskapai tersebut terbukti melakukan kartel. Kartel itu kesepakatan, ya, di mana perjanjian untuk menetapkan harga tiket sehingga merugikan konsumen. Jadi dia melakukan kesepakatan tentang harga tiket. Kamu masuk ke bangsa ini, harganya ini, bahasa ini. Sehingga apa? Konsumen itu ya nggak ada pilihan gitu loh. Nah, itu yang membuat konsumen diduga akan dirugikan dengan aksi kartelisasi yang dilakukan oleh maskapai tersebut. Nah, dan ini membuatkan KPPU itu memerintahkan maskapai tersebut untuk melaporkan setiap kebijakan yang berpengaruh pada harga tiket. Jadi ketika ada kebijakan yang berkaitan dengan harga tiket, ya itu harus dilaporkan ke KPPU. Ya, dalam usaha apa? Usaha dalam hal untuk meminimalisir persaingan usaha tidak sehat, ya itu dilakukan selama 2 tahun, ya kan. Terus ada kasus yang mungkin Anda pernah alami kemarin, kasus kartel minyak goreng yang membuat minyak goreng angel kemarin loh. Sampai di Indomaret beli saya ingat hanya boleh beli 1 kantong atau 1 liter ya kan. Nah itu adalah hasil dari aksi ya aksi persaingan usaha tidak sehat di mana KPPU itu menemukan adanya kartel antara beberapa perusahaan minyak goreng di Indonesia yang membuat perjanjian untuk mengatur harga, terus kapasitas produksi hingga harga minyak goreng membuat tidak wajar ya, sehingga diduga akan merugikan masyarakat. Nah, kasus ini menjadi sorotan karena penggunaan bukti tidak langsung dalam hal itu ya yang memungkinkan
Ya masih perdebatan karena kasus itu istilahnya melibatkan perusahaan-perusahaan besar ya. Sehingga apalagi waktu itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang dimana kebijakan pemerintah pada waktu itu waktu harga CPO tinggi, jadi pelaku usaha itu lebih condong untuk melakukan ekspor daripada apa namanya untuk kebutuhan lokal itu, sehingga apa sampai presiden memberikan apa ketetapan presiden dalam hal mengatur eh, kelangkaan minyak goreng itu mungkin berapa tahun nih, 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu ya, waktu eranya Jokowi itu. Terima kasih. Nah, ini adalah pantun dari saya, monggo ya. Saya harap Anda selalu sukses selalu ya. Dari sini saya kasih pantun ya, nah, supaya seru ini. Anda ketika saya pantun, Anda ngomong cakep nih kelihatannya ya. Di wonge kabeh. Endi wonge. Oke ya, ayo saya kasih pantun, satu pantun ya. Padi menguning di tepi sawah. Cakep. Oke. Cakep. Burung kicau Cakep. menyambut pagi. Terima kasih atas semangat dan usaha. Teruslah belajar raih mimpi yang tinggi. Jadi saya harap dengan Anda belajar kuliah walaupun dengan online ya kan. Teruslah belajar, jangan pernah menyerah, ya jangan pernah lengah, jangan pernah bermalas-malasan. Saya berharap dengan Anda terus belajar, Anda akan bisa meraih mimpi yang tinggi buat Anda dan kehidupan keluarga Anda. Ya, saya berharap itu karena investasi yang tidak pernah rugi itu adalah investasi ilmu. Investasi yang tidak pernah rugi adalah investasi ilmu. Jadi dengan ilmu Anda yang banyak, yang dalam, ya, dengan kompetensi Anda yang baik, dengan didukung oleh legalisasi ijazah yang baik, akan menciptakan kesempatan yang baik buat kehidupan Anda. Walaupun pepatah mengatakan orang sukses tidak memerlukan pendidikan yang tinggi, tapi dengan pendidikan yang tinggi akan memberikan banyak kesempatan untuk Anda meraih mimpi. Itu dari saya, Anda monggo untuk berdiskusi, silahkan bertanya. Ayo, monggo teko. Saya supaya tidak ngomong dewe gini ya. Ada yang mau tanya? Monggo. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Dari beberapa contoh kasus monopoli tersebut kan, apakah tidak ada peran pemerintah dalam mencegah hal tersebut, Pak? Atau memang ada peran pemerintah tetapi tetap terjadi kasus tersebut? Oke. Untuk dalam hal upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah yang paling utama adalah dengan adanya mengundangkan di Undang-Undang Nomor apa namanya Undang-Undang Anti Monopoli itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 tersebut. Itu adalah dalam upaya sebelum adanya reformasi ini banyak terjadi aksi monopoli yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang dimana pengusaha-pengusaha itu dekat dengan rezim pada saat itu. Sehingga pengusaha-pengusaha yang dekat dengan rezim pada saat itu ya itu memiliki hak dalam hal penguasaan, distributor dan lain-lain ya. Bertujuannya apa? Dia akan memonopolistik
dalam hal sumber daya tertentu, ya kan. Sehingga ketika perubahan rezim tersebut memunculkanlah semangat reformasi, sehingga muncullah Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 ini yang dimana melarang adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga dengan adanya larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini memunculkan banyak memberikan peluang kepada masyarakat yang ingin berusaha yang dulu itu tidak punya akses gitu loh, ya kan, tidak punya akses, sehingga pengusaha ini dengan adanya larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini memiliki akses baru. Ketika memang ada aksi, karena memang monopolistik atau monopoli ini biasa dilakukan oleh pengusaha kan, itu adalah hal wajar, hal manusiawi, yang dimana ketika Anda menjadi distributor tertentu, Anda pengen menguasai, bahkan kalau bisa tidak ada pesaing kan, ya kan, sehingga memang hal itu secara naluriah seorang pengusaha memang seperti itu gitu loh. Sehingga hal itu oleh negara diatur dan terdapat lembaga yang memang bertujuan untuk mengawasi itu dan memberikan sanksi, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha, di mana ketika Komisi Persaingan Usaha itu memberikan dan memeriksa, putusan ini disahkan oleh secara hukum gitu loh. Dan ketika ada perlawanan dari pihak pengusaha lewat pengadilan, lah ini dilakukan upaya legalisasi atas keputusan tersebut. Nah, terbukti ya kan aksi Aqua yang sampai dia melakukan banding kasasi di MA, ya, di mana dia tetap kena denda gitu loh karena aksi apa namanya monopoli yang dilakukan gitu loh. Kartelisasi juga sama yang dilakukan oleh para pengusaha, misalnya pengusaha yang pernah terjadi itu pengusaha otomotif ya, dalam hal penentuan harga motor-motor matic antara Mio, Yamaha, Suzuki, yang dimana hal itu memungkinkan adanya kartelisasi yang dilakukan oleh pengusaha. Itu sampai sama KPPU diperiksa gitu loh. Gitu loh. Misalnya kapitalisasi yang dilakukan dalam hal penentuan harga tiket itu juga dalam hal upaya untuk mencegah aksi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kalau Anda tahu, ya monggo dilapor ke KPPU. Oh ini aku nggak boleh masuk ini di monopoli dan bisa saja. Tapi lawannya pengusaha. Tapi lawannya negara, ya repot. Negara itu kan alasannya kan memonopolistik tujuannya adalah untuk dalam hal ini adalah untuk kebutuhan rakyat ya kan. Misalnya apa PDAM, masuk enek selain PDAM. Enek pasti mati ya kan. Walaupun banyak sekali perusahaan-perusahaan air minum itu yang jauh lebih bisa menyediakan air minum di Indonesia itu jauh lebih baik. Tapi di Indonesia itu masih PDAM. Iya kan? Itu loh. Terus Pertamina kan masih masa enek di Indonesia. Pertamina kan mendominasi energi kan. Iya kan? Milik negara kan. Itu ya. Memang secara undang-undang diperbolehkan di Undang-Undang Dasar itu. Seperti itu. Yang lain, monggo. Ada yang mau tanya yang lain? Tadi Mas siapa tadi? Ahmad Rizky, Yang Pak. tanya. Oh, Rizky, oke. Ahmad Rizky. Yang lain? Selain Mas Rizky, ada yang tanya lain? Mungkin Anda tahu tentang monopoli persaingan usaha yang dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan apa atau apa yang di sekitar Anda yang mungkin di berita yang bisa didiskusikan? Karena kalau enggak ya wis prayung aku yo ngomong ini yo kesel le aku karena kalau di online gini aku kan sudah ngomong ya kan. Jadi saya itu sebagai dosen akan salah tingkah lek kayak sing takok terus kabeh off cam. Itu saya kayak stand up komedi ya. Kadang-kadang saya pikir apa aku live Instagram mau TikTok sekalian ya.
Ya toh. Menisan aku live TikTok kayak delok nek TikTok kayak ya toh. Menisan aku meningkatkan view ya toh. Daripada online kayak gini, aku menang kayak delok TikTok ya toh. Mendingan live TikTok sekalian ya aku pikirku kayak gitu. Lah cah-cah ya lek apa online kok gak kena reaksi mendingan live TikTok aja pikirku. Sekaligus meningkatkan view ben sapa ro oleh penghasilan tok TikTok. Dapat Gitu loh. Tantangannya online itu gitu gini gitu. Apalagi like Zoom. Tap-tapnya kakak, tap-tapnya. Apa Andika? Boleh Pak direalisasikan Pak. Tenan aja. Aduh, saya kadang-kadang itu loh nggak habis pikir loh. Makanya saya suka kuliah itu offline, tapi karena kesibukan Anda kerja ya gini saya harus memaklumi itu gitu loh. Karena itu dalam hal upaya supaya Anda tidak tersulitkan dengan kondisi kuliah gitu loh. Tapi kalau Anda sekalian dalam hal mencari ilmu ya mungkin lebih mantap offline gitu loh. Kita bisa sharing, bisa diskusi dan lain-lain gitu. Terus enak nggak? Kalau nggak ada saya tutup. Ada? Nggak ada? Cukup Pak. Cukup Pak. Oke, kalau gitu cukup. Nah, kalau cukup berarti Anda on cam. On cam, tak foto. On cam, ini cuman 30 orang. Padahal kelas itu, kelas AB itu kan, piro iki? 40 ya. Ini kelas apa iki? Satu kelas apa dua kelas sih? 2 kelas, Pak. Pemasaran Dua, sama MSDM Pak. Lah iya, dua kelas cuma 32 loh ini. Berarti separuh nih, sak kelas tok, sak kelas tok isi online ini. Iya toh? Apa gak Tidur paling, Pak. Hah? Tidur. Nah, ini makanya gue tidur kekeselan kerja. Goleki pacare dijak dolen wis repot wis ya kan. On kamu di Info ngopi Pak paling itu. Oke. Di on kamu 1 2 3. Oke, halaman pertama. Halaman kedua. Oke. 1 2 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih adik-adik sekalian untuk perkuliahan hari ini. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan juga semangat dan kelancaran dalam hal perkuliahan dan juga pekerjaan Anda. Semoga Anda selalu diberikan kesuksesan ya, kelancaran lahir dan batin ya kan. Saya akhiri perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Monggo Anda Terima kasih, Pak. ya, Iya, Pak. monggo.